Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting pada malam hari ini dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya di dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan masih berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu, saudara semua yang hadir malam hari ini. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini, bukan saja saya rasakan di tempat di mana saya berada, tapi saya percaya hadirat Tuhan, kehadirannya, hadirnya Tuhan dapat Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada. Karena hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga dan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan pujian bagi Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertata di atas segala pujian umatnya. Nah Bapak Ibu, saya juga rindu untuk kita semua mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu saudara semuanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-51. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan renungan-renungan arti kehadiran yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hen share melalui link Facebook atau link YouTube melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan dan membahas firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang ke-51. Dan malam hari ini saya masih beri tema In His Presence. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau minggu lalu kita sudah membahas dan merenungkan tentang menorah atau kaki dian dan meja sajian roti, malam hari ini kita akan melanjutkan dengan perabot yang lain yang terdapat di dalam kemah suci. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya kembali bagian-bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 dan ke-4. Surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 3 dan yang ke-4 mengatakan, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Hadirat Tuhan mulai keluar dan tidak hanya dirasakan di dalam kita, tapi mulai ada pernyataan dan manifestasinya. Semakin dalam kita, dalam hadirat Tuhan, semakin dalam juga hadirat Tuhan di dalam kita. Dan semakin kelihatan hadirat itu. Bapak Ibu ingat, Musa setelah bercakap-cakap dengan Tuhan di atas gunung Sinai, setelah berada di hadirat Tuhan selama 40 hari 40 malam, dan ketika turun dari gunung itu, mukanya bercahaya. Bapak Ibu, semakin lama kita berada di hadirat Tuhan, semakin lama kita intim dengan Tuhan, dan selalu mencari dan menikmati kehadirannya, selalu mencari dan menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini, semakin lama kita semakin bergaul kali dengan Tuhan, semakin mirip kita dengan yang disembah. Dan bukan saja hanya Tuhan hadir, karena Bapak Ibu meminta Tuhan hadir, tetapi Bapak Ibu, Tuhan berada dan hadir di sana. Itulah penyertaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Di situ ada perabotan yang tidak kalah pentingnya, namanya mezbah pembakaran ukupan. Apa itu mezbah pembakaran ukupan? Mari Bapak Ibu kita akan melihatnya. Mungkin Pak In bisa tampilkan gambar kemah sucinya. Ya.
Kita lihat kembali gambar kemah suci. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat lokasinya, Bapak Ibu bisa lihat yang paling dalam itu adalah ruang Maha Kudus. Dan di dalamnya terdapat tabut perjanjian. Di situ ada yang bagian yang melengkung. Itu adalah ukiran malaikat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada tabir yang berwarna ungu. Dan persis di depan tabir itu yang paralel dengan tabut perjanjian, persis di tengah dan hanya berjarak beberapa meter dengan tabut perjanjian, itulah mezbah pembakaran ukupan. Itulah worship. Mungkin Mbak ini bisa tampilkan juga gambar mezbah pembakaran ukupannya supaya kita lebih jelas lagi. Ya. Gambar mezbah pembakaran ukupan. Ya, itu yang itu Pak In, betul. Bapak Ibu harap bersabar sebentar. Ya, inilah mezbah pembakaran ukupan Bapak Ibu. Mezbah pembakaran ukupan ini bukan untuk membakar hewan. Mezbah pembakaran ukupan ini adalah lambang penyembahan. Bapak Ibu, sejak Yesus mati di kayu salib, maka tabir bait suci itu telah terbelah. Dialah yang menjadi imam besar pengantara kita dengan Allah. Sehingga setiap kita menaikkan worship, setiap kita menyembah Tuhan, kita dapat datang ke tahtanya dan menghampiri tahta kemuliaan Allah dengan leluasa, dengan bebas. Kapan saja dan di mana saja. Bapak Ibu, selanjutnya di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 4b, di situ dikatakan, surat Ibrani 9 ayat yang ke-4b, di situ dikatakan, mungkin bisa ditampilkan ayatnya. Ya, surat Ibrani pasal 9 ayat 4b, di situ dikatakan, di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana? Tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Bapak Ibu, buli-buli emas berisi mana? Tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, itu semua adalah atribut dari Allah. Buli-buli emas berisi mana menggambarkan tentang kesetiaan Tuhan. Dan kita menyembah Allah yang setia. Tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertulisan perjanjian menggambarkan kemahakuasaan. Kemahakuasaan Tuhan. Dan kita menyembah Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, mengenai tongkat Harun yang bertunas ini, Bapak Ibu bisa membacanya nanti di dalam kitab Bilangan pasal 17, ayat 1 sampai ke 13. Jadi, di dalam hadirat Tuhan, ketika kita mencari dan menikmati kehadirannya, ketika kita mencari dan menikmati hadirnya Tuhan, kita dapat melihat dengan jelas, Dia itu Allah yang setia. Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa jadikan yang tidak ada menjadi ada. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya dengan tongkat Harun yang bertunas? Karena tongkat Harun itu ditaruh di tempat yang tidak ada sinar matahari. Di depan tabut perjanjian. Untuk menguji siapa pilihan Tuhan. Tanpa diberi pupuk atau serbuk. Tidak ada air atau cairan. Tapi bisa keluar tunasnya.
itulah bukti kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan taruh tabut perjanjian itu untuk mengingatkan kita, supaya setiap kita yang masuk ke hadirat Tuhan, kita akan bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kenapa kalau kita masuk ke hadirat Tuhan, iman kita menjadi besar? Karena kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kalau kita datang ke hadirat Tuhan merasakan damai sejahtera? Saya mau beritahu Bapak Ibu, karena kita bertemu dengan kesetiaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita mengerti bukan diajari, tetapi kita mengerti karena mengalaminya sendiri. Seperti Ayub berkata, bukan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Lalu Bapak Ibu di sana dikatakan juga, ada loh batu bertuliskan perjanjian, berarti dia juga adalah Allah perjanjian. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan di ayat yang kelima. Surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang kelima mengatakan, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Ibrani 9 ayat 5 mengatakan, dan di atas kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Nah Bapak Ibu, di sini dikatakan dan di atasnya. Di atas tutup perjanjian itu. Di hadirat Tuhan. Di ruang Maha Kudus itu ada kerub kemuliaan. Dan ini sangat menarik Bapak Ibu. Apa itu kerub kemuliaan? Kerub kemuliaan ini berbicara tentang malaikat. Dan kita akan bicara tentang malaikat. Bapak Ibu, jarang ya kita berbicara tentang malaikat. Tapi saya mau sampaikan ini buat Bapak Ibu. Karena ini ada daerah abu-abu. Ini ada di gray area Bapak Ibu. Karena ini adalah dunia roh. Dan banyak orang-orang okultisme yang ngajarin tentang dunia roh ini. Tentang dunia yang lain. Dan Bapak Ibu bisa lihat semuanya itu di televisi. Dan yang mereka ceritakan adalah malaikat yang kesasar semuanya. Yang terseret. Dikatakan ia menarik sepertiga dari malaikat di sorga. Dikatakan sepertiga bintang yang terseret. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jangan tersesat. Dan selain okultisme, juga ada aliran New Age yang sangat rajin berbicara tentang ini. Dan gereja agak terdiam dengan semua ini. Bapak Ibu, tentang malaikat Tuhan ini, setiap malaikat itu jumlahnya berapa? Hanya Tuhan yang tahu. Dan tidak disebut. Sepertiga diseret itu sepertiga dari berapa? Kita nggak tahu. Dan 2/3 yang setia dengan Tuhan, yang sekarang menjadi malaikat penjaga, saya juga nggak tahu jumlahnya. Tetapi di dalam kitab Mazmur 147 ayat yang keempat dikatakan, mari kita lihat kitab Mazmur pasal 147 ayat yang keempat dikatakan, ia menentukan jumlah bintang-bintang. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Berarti setiap malaikat itu punya nama. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungannya malaikat Tuhan dengan hadirat Tuhan? Bapak Ibu perhatikan baik-baik.
ketika syafaat dan penyembahan kepada Tuhan meningkat pula aktivitas malaikat di dalam kehidupan orang itu. Di mana penyembahan dan doa syafaat, di situ ada banyak aktivitas malaikat. Amin. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, jangan pernah berbicara dengan malaikat. Hati-hati Bapak Ibu. Sekalipun dia punya nama, Bapak Ibu jangan pernah berdoa atas nama malaikat. Karena hanya ada satu nama di atas segala nama yang menyelamatkan. Ya adalah Yesus. Di dalam surat Ibrani pasal yang pertama ayat 5 dan ke-7, di situ menjelaskan kepada kita. Kenapa kita nggak perlu berkomunikasi dengan malaikat dan hanya kepada Kristus saja? Alkitab mengatakan karena anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Dan itulah yang menjadi judul perikop Ibrani pasal 1 ini. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-5 mengatakan, mungkin bisa ditampilkan juga Pak Him. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-5 dikatakan, Ibrani pasal 1, iya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya. Dan ia akan menjadi anakku. Ibrani 1 ayat pasal 5 mengatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya. Dan ia akan menjadi anakku. Bapak Ibu, nggak perlu kita berkomunikasi dengan malaikat. Mau tahu kenapa? Karena hanya ada satu yang menjadi putra mahkota Allah. Dan malaikat itu hanyalah pelayan saja. Kemudian di Ibrani pasal 1 yang ke-6, ayat selanjutnya, dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya, ya, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, saya mau tegaskan bahwa malaikat itu hanyalah sebagai ministry spirit atau roh pelayan yang tugasnya melayani dan menjaga anak-anak Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu mengenal Yesus yang adalah raja kita. Yesus yang adalah raja kita, yang namanya sudah terukir di dalam hati kita. Yang sudah tertera di dahi kita. Itu sebagai anak domba Allah. Dan pribadi dan rohnya ada di dalam diri Bapak Ibu. Jangan pernah berkomunikasi dengan malaikat. Nah Bapak Ibu, ada 6 malaikat yang diwahyukan di dalam Alkitab bagi umat manusia. Dan Bapak Ibu harus tahu, karena ini penting Bapak Ibu. Dan menjadi penghiburan bagi kita semua. Yang pertama adalah Lucifer. Arti namanya yaitu pembawa terang. Dan ini disebutkan hanya 1 kali di dalam Perjanjian Lama. Yaitu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai ke-15. Di dalam terjemahan Alkitab
LAI tidak dengan jelas disebutkan nama Lucifer, tetapi ditulis dengan sebutan bintang timur atau putra fajar. Sedangkan di dalam terjemahan New King James Version dituliskan, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning." Bapak Ibu, mari kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ke 15. Ayat yang ke-12 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Ayat 13, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara." Ayat 14, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan, "Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Bapak Ibu, Lucifer ini adalah malaikat yang melayani Allah dengan pujian dan penyembahan. Tubuhnya dipercaya terdiri dari berbagai macam alat musik. Dan ketika ia bergerak, maka alat musik dalam tubuhnya berbunyi dengan indahnya. Pada mulanya Lucifer inilah yang memimpin para malaikat memuji dan menyembah Tuhan, dan selalu berada di sekitar tahta Allah. Namun kemudian ketika ia ingin menjadi sama seperti Allah untuk disembah, ketika ia hendak menyamai Allah, hendak menyamai yang maha tinggi dan memberontak melawan Allah, lalu ia dibuang dari sorga ke bumi. Di dalam Perjanjian Baru, Paulus menyebutnya sebagai setan, atau ular tua, atau naga, atau singa yang mengaum-ngaum, yang menyamar sebagai malaikat terang. Itulah Lucifer. Yang kedua namanya adalah kerub atau kerubim. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 24 dikatakan, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 24 dikatakan, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bapak Ibu, inilah pewahyuan dari Tuhan di dalam Alkitab lewat firman Allah. Nama malaikat yang kedua adalah kerub. Berapa jumlahnya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Mereka adalah malaikat penjaga atau guardian angel. Jadi ternyata memang betul-betul ada malaikat penjaga itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mempunyai anak yang sekolah di luar negeri atau di luar kota, atau Bapak Ibu sedang berjauhan lokasi dengan pasangan Bapak Ibu, dan yang seperti itu yang lainnya, sehingga kuati dengan mereka, dengan apa yang mereka lakukan. Ketika tidak ada lagi jalan ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan, ada satu jalan, ke atas. Datang ke hadirat Tuhan, bersyafaat dan menyembah Tuhan. Maka aktivitas malaikat akan bertambah. Nggak usah diminta. Anak Anda, pasangan Anda, ada yang menjaganya. Amin, Bapak Ibu. Ada kerub. Ada kerub-kerub di sekelilingnya dengan pedang terhunus menjaga mereka semua. Orang-orang yang dikasihi Tuhan.
Nah, yang ketiga adalah Gabriel. Dan ini dikatakan kepada Imam Zakaria mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-19. Lukas pasal 1 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Kemudian setelah beberapa waktu berselang, malaikat Gabriel ini mendatangi Maria. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 dan 28 dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27 dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika mereka itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Kemudian di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Daniel pasal 8 ayat yang ke-16 dikatakan, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Kemudian di dalam Daniel pasal yang ke-9, Pak Hens, ayat yang ke-21, di situ dikatakan, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dan yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, pada waktu persembahan korban petang hari. Bapak Ibu, Gabriel ini adalah malaikat pembawa kabar atau messengers angel. Nah, Bapak Ibu, malaikat pembawa kabar ini juga bisa masuk lewat mimpi. Di dalam Injil Matius dikatakan, malaikat itu datang kepada ketiga orang Majus dalam mimpi. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan 13. Mungkin bisa ditampilkan, Pak Hid? Ya. Matius pasal 2 ayat 12 dan 13 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kemudian malaikat yang sama pun datang kepada Yusuf. Di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13 dikatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, selanjutnya untuk yang kedua kalinya malaikat itu mendatangi kembali Yusuf. Di dalam Injil Matius pasal yang kedua 19 dan 20 dikatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Jadi Bapak Ibu, malaikat bisa bicara lewat mimpi.
Ya, tapi mimpi bukan sembarang mimpi. Karena roh jahat pun bisa datang dan menyamar menjadi malaikat terang. Jadi segala sesuatu harus diuji terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu bisa mengujinya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang keempat adalah Mikael. Mikael ini adalah penghulu malaikat atau pemimpin malaikat atau kepala-pala malaikat, dan disebut juga malaikat perang. Bapak Ibu, Daniel menyebutnya lebih dari sekali sebagai pemimpin. Mikael adalah malaikat pelindung surgawi bagi umat Israel, bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan membacanya dalam kitab Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Kitab Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 mengatakan, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja orang Persia. Kemudian di dalam Daniel pasal 10 ayat 21 dikatakan, namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa-bangsa akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Itulah malaikat Mikael. Tetapi Bapak Ibu, Mikael ini lebih terlihat perannya di dalam kitab Wahyu. Seperti yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, di mana telah terjadi peperangan antara Mikael dengan malaikat-malaikat, bertempur melawan naga, ular tua, setan atau Lucifer, dengan sepertiga para malaikat surga yang telah menjadi pemberontak yang mengikuti Lucifer. Nah, Bapak Ibu, mari kita bacanya dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat yang ke-7, maka timbullah peperangan dari surga. Mikael dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Ayat 18. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Bapak Ibu, itulah Mikael, sang penghulu malaikat. Dialah pemimpin para malaikat. Dan dia juga sebagai malaikat perang. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima adalah Abaddon atau Apollyon. Di dalam kitab Wahyu pasal 9 yang 11 dikatakan, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Bapak Ibu, arti nama Abaddon ialah kehancuran atau penghancur atau pembinasa atau destroyer
Dalam bahasa Yunani-nya Apolion. Malaikat jurang maut inilah yang memimpin para malaikat lain untuk menyiksa para manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya selama 5 bulan. Rupa Abaddon dan para malaikat ini dalam bentuk belalang, seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Di atas kepala mereka ada sesuatu yang mempunyai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Rambut seperti rambut perempuan. Gigi seperti singa. Dada seperti baju sirah. Bunyi sayap mereka seperti bunyi kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ekornya seperti kalajengking. Dan ada sengatnya di dalam ekor mereka. Dan terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi pada akhir zaman ketika malaikat meniupkan sangkakala kelima. Ketika malaikat Tuhan meniupkan sangkakala kelima. Dan ini sudah disampaikan oleh Pak Hens dengan jelas. Dikatakan para malaikat itu hanya menyiksa, tetapi tidak mencabut nyawanya. Tetapi tidak mencabut nyawa manusia. Selama 7 tahun, masa kesusahan di akhir zaman nanti. Yang keenam, Bapak Ibu, yang terakhir, mari kita akan membaca di dalam kitab Yesaya, adalah malaikat serafim. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ke 3. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 3 mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atas, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bapak Ibu, inilah yang diwahyukan kepada umat manusia. Dan malaikat ini berbeda dengan malaikat yang lain. Mereka masing-masing memiliki 6 sayap. Dan mereka adalah malaikat penyembah. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, ini adalah kebenaran. Dan setiap kita menyembah, baik di dalam ibadah, atau pada saat doa pagi, setiap saat teduh. Sadarkah Bapak Ibu? Bapak Ibu sedang berjalan dengan malaikat. Ketika Bapak Ibu menyembah, Bapak Ibu berjalan bersama dengan malaikat. Waktu Bapak Ibu menyembah Yesus, anak Allah, di mana saja, kapan saja, itu artinya Bapak Ibu sedang berjalan dengan para malaikat. Haleluya. Nah Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Ya, ini mungkin agak berbeda karena ini berbicara banyak tentang malaikat, serial malaikat. Tetapi ini adalah sesuatu yang memberikan kepada kita pengertian. Apapun yang disampaikan firman Tuhan, itu adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dengan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup kita. Mengubah hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dan dia adalah firman yang hidup. Firman yang kuat. Firman yang menembus setiap dimensi apapun. Walaupun, sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara saya. Percaya ketika Bapak Ibu dan saya mencari kebenaran daripada firman Tuhan.
maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Selain Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Ini akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan bersyukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan kita akan berdoa.